Saya ini sudah menjabat 5 tahun. Nilailah dari rekam jejak, kata Anies ketika ditanya wartawan terkait pencapresan. Mimpi kali ya. Dengan GR-nya dia ngomong kalau dirinya ini siap mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2024 nanti. Padahal dia sendiri kagak tahu mau naik kendaraan apa. Dilirik aja enggak, apalagi dipertimbangkan oleh partai. Menjabat sebagai gubernur selama 5 tahun, prestasinya cuma sekelas ganti nama rumah sakit jadi rumah sehat. Meresmikan stadion yang pembangunannya sudah dimulai sejak era Pak Jokowi. Meresmikan bangunan Simpang Semanggi yang sudah dibangun sejak eranya Pak Ahok. Lantas, rekam jejak apa yang bisa dinilai dari orang yang modalnya cuma tata kata? Orang model begini sih cocoknya kerja di bidang pendidikan, atau paling enggak ya jadi motivator. Itu pun gue nggak tahu ya apakah bakalan laku kalau jadi motivator. Jangan-jangan pamornya masih kalah jauh dengan Mario Teguh. Jadi begini ya, kenapa gue berpikir bahwa tidak ada satupun prestasi yang bisa dinilai dari seorang Anies. Yang paling pertama adalah kita tahu bagaimana proses kampanye dia saat mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Dia ini paling vokal pada saat itu, berkampanye dibalut dengan nuansa religi. Sayangnya lewat balutan religi itu, dia lakukan black campaign dengan menyerang kandidat gubernur lain yang dianggap bukan representasi warga DKI Jakarta pada saat itu. Sehingga bermunculanlah gerakan rasisme yang diduga ada campur tangan dari tim campaign si Anies ini. Ujung-ujungnya ya dia cuman kampanye bermodal ayat-ayat aja. Yang kedua adalah kita tahu ketika Anies dipecat oleh Presiden Jokowi di periode pertama. Padahal posisi Anies di samping Presiden Jokowi termasuk cukup vital. Anies pernah menjadi tim transisi peralihan kepemimpinan dari era SBY ke era Jokowi. Dan Anies merupakan salah satu tim inti transisi pasangan Jokowi JK di tahun 2014 kala itu. Kemudian ketika Pak Jokowi menjabat sebagai presiden di periode pertamanya, Anies pun ikut mendapatkan jabatan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2014. Selang 2 tahun kemudian, entah ada angin apa, Presiden Jokowi memecat Anies dari jabatan sebagai Menteri Pendidikan. Beritanya sempat heboh, karena kebanyakan pendukung Jokowi ya pada saat itu mengenal betul bagaimana chemistry yang sudah terjalin antara Presiden Jokowi dengan si Anies ini. Hingga akhirnya ada keputusan pahit yang harus diambil oleh Pak Jokowi kala itu. Meski harus diterpa isu miring terkait ketidakharmonisannya hubungan mereka berdua. Singkat cerita, setelah pemecatannya itu, Anies pun mengikuti Pilgub di tahun 2017, di mana peperangan politik yang sesungguhnya untuk pertama kali terjadi di DKI Jakarta. Persaingan yang cukup sengit dan penuh intrik akhirnya dimenangkan oleh pasangan Anies dan Sandiaga sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih. Pada tahun 2018 ternyata sang wakil gubernur memutuskan mundur dari jabatannya karena harus ikut proses pemilihan presiden di tahun 2019 bersama Prabowo Subianto. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan di kursi kepemimpinan wakil gubernur DKI Jakarta selama 1 tahun. Cukup lama memang, di mana Riza Patria akhirnya terpilih untuk mengganti posisi Sandiaga sebagai wakil gubernur DKI Jakarta sejak 15 April 2020. Selama proses kepemimpinannya di DKI Jakarta, ragam hal dan peristiwa terjadi di bawah tangannya. Yang paling kentara adalah bagaimana fenomena rasisme, intimidasi, diskriminasi masih begitu kencang terjadi di kalangan grassroots.
khususnya kepada warga DKI yang pernah mendukung sosok Ahok sewaktu mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Lalu, layanan pengaduan yang biasa dilakukan Pak Ahok di Balai Kota setiap pagi di hari kerja ternyata tidak dilanjutkan oleh Anies, di mana Balai Kota pada saat itu tidak lagi menerima tamu yang mengadu terkait aspirasi warga DKI yang membutuhkan bantuan. Padahal ketika zaman Pak Ahok menjabat sebagai gubernur, layanan doorstop ini sangatlah bermanfaat bagi warga, khususnya mereka yang sangat mendesak membutuhkan bantuan Pemprov DKI. Namun ketika di era Anies, sosok yang katanya jago merangkai kata ini ternyata tidak jago dalam merangkai solusi. Warga DKI pun diminta untuk tidak lagi datang ke Balai Kota, melainkan dialihkan ke Biro Pelayanan Pemprov DKI yang sampai detik ini saya sendiri nggak tahu di mana tempatnya, bagaimana caranya, seperti apa tindak lanjutnya, pengawasannya bagaimana. Ya entahlah, namanya juga gubernur tata kata, ya begitu deh cara kerjanya. Sekarang, kalau ada kalimat bahwa nilai saja rekam jejaknya, kira-kira part yang mana yang bisa kita nilai? Kalau dia sendiri nggak punya terobosan apa-apa buat Jakarta. Semua bentuk peresmian yang dilakukan adalah warisan dari era Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Jarot. Birokrasi pelayanan di Jakarta yang justru makin menjelemit, tidak ringkas, cenderung dipersulit, akhirnya kembali menjadi habit atau kebiasaan. Yang awalnya berjanji tidak ada penggusuran, ternyata kenyataannya warga DKI pun harus bertarung melawan pemimpinnya sendiri. Padahal kebanyakan korban penggusuran merupakan pendukungnya dulu di kala pilgub. Lalu dia membuat kebijakan perubahan nama-nama beberapa jalan menjadi nama-nama budayawan Betawi. Niatnya memang bagus ya, tapi ternyata tidak dibarengi dengan solusi dan masalah yang dihadapi oleh warganya sendiri, di mana warga dipaksa harus merubah data KTP, KK, SIM, dan dokumen-dokumen kepemilikan penting lainnya yang berkaitan dengan nama jalan atau alamat rumah mereka. Buat gue, ini adalah salah satu kebijakan paling konyol dari seorang gubernur yang baru kali ini ya gue lihat gitu. Lucunya, ada satu hal lagi yang membuktikan kualitas seorang Anies sebagai pemimpin, di mana dirinya ternyata mengeluarkan kebijakan mengubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat. Sekali lagi, dilihat dari niatnya memang bagus ya. Ini merupakan salah satu cara untuk mensugesti setiap pasien yang berobat agar ketika dia masuk RS, maka dia sadar bahwa dirinya akan menjadi sehat gitu. Kalau dilihat-lihat ya memang si Anies ini mau bergaya-gaya ala psikolog gitu, bermain lewat sugesti. Ya kira-kira seperti itulah salah satu kebijakan konyol ya dari seorang gubernur yang digadang-gadang katanya bakalan nyapres di 2024 nanti. Dari sekian banyak kiprahnya, gue merenung, apa jangan-jangan inilah faktor kenapa dulu dia dipecat Pak Jokowi ya. Dari 5 tahun sia-sianya Jakarta dipimpin oleh Anies ini, hampir semua program dan kebijakannya nggak ada yang esensial dan memberi dampak bagi pembangunan maupun kesejahteraan warga DKI Jakarta. Ya semoga aja ya, ini adalah pertama dan terakhir kalinya kita nemuin pemimpin rasa ketua RT gitu. Daripada satu Indonesia dibuat menyesal kan? Jadi ya cukup sekali aja lah dikasih kepercayaan memimpin suatu daerah. Nextnya jangan lagi dah. Karena kalau bicara politik ya, dahulu Henry Kissinger pernah berkata, tugas pemimpin adalah untuk membawa orang-orang dari tempat mereka berada ke tempat yang baru. Bilik Verlin tutup dulu, kita buka lagi besok.